Hai guys, assalamualaikum teman-teman. Korang tahu tak ini saya ni YouTube baru saya tahu. Siapa yang belum tengok, siapa yang kenal saya, komen dan subscribe tahu teman-teman. Kenapa saya buat YouTube baru? Ya kemarin tu ya YouTube saya tu banyak sangat problemnya, kena sekat ni, kena sekat itu gitu kan. Saya juga kurang tahu ya kan gimana cara dia untuk menguruskan YouTube itu. So saya suruh anak saya tutup akaun tu, saya buat akaun baru yang sekarang. Jangan lupa korang, jangan lupa subscribe tahu, support saya punya channel gitu ya kan guys ya. Kalau saya ada silap dan salah, saya minta maaf ya guys. Oh ya guys ya, ramai teman-teman saya yang bertanya ya kan. Dan juga ini pengalaman saya juga melihat orang di pengalaman saya berada di Malaysia gitu, tentang kenapa orang Malaysia kan, kalau kita lihat walaupun di kampung-kampung gitu kan ya guys ya, walaupun mereka tidak ada pekerjaan tetap atau gaji bulanan gitu ya kan guys, kita melihat orang kampung-kampung ini sangat cukup selesa hidupnya, cukup senang lah dibilang seperti itu gitu ya kan guys. Boleh mempunyai mobil atau kereta lebih dari satu setiap rumah di Malaysia ni ya kan guys. Ini menurut saya satu ya keperluan, mungkin ya kan, satu keperluan juga gitu kan. Kalau di Malaysia ni ya, kalau kita tengok ya orang Malaysia ni, saya cerita pasal di kampung ya guys ya. Satu keperluannya ngantar anak ke sekolah gitu kan. Mungkin boleh juga kalau dekat kita ngantar dengan motosikal atau motor gitu ya kan guys, tapi lebih banyak orang Malaysia ni mengantar anak ke sekolah naik kereta atau mobil gitu kan. Bagi yang ada bas gitu kan, ada bus sekolah gitu kan, kita bolehlah bagi dekat bus sekolah juga anak kita, tapi kebanyakan tidak semua tempat ada bus sekolah gitu atau bas gitu ya kan guys. So kita melihat ya kan, saya melihat ya kan guys, saya di kampung Malaysia ni kan, walaupun itu rumahnya sangat sederhana sekali, pasti ada mobil gitu kan, pasti kalau kita lihat ya jauh sekali perbezaan hidup orang Malaysia ni gitu. Menurut saya lebih lebih baik gitu ya kan, secara kalau kita lihat gitu ya kan. Ya korang tengok kan, bukan seperti saya lihat juga di kampung-kampung Malaysia ni kan. Saya pun juga bertanya gitu kan, macam mana orang Malaysia boleh survive, boleh beli mobil gitu kan. Sementara kalau menurut kita ya kan, kalau orang punya mobil ni orang kaya-kaya saja gitu ya kan. Ternyata di Malaysia ni ya kan guys ya, beli mobil ya satu keperluan, tidak perlu menunggu kita jadi orang kaya juga gitu ya kan guys ya. Kalau di Malaysia ni kan banyak mobil tempatan punya gitu kan, produksi tempatan gitu kan, produk tempatkan lokal lah dibilang seperti itu gitu kan. Jadi kerajaan Malaysia mempermudah untuk masyarakatnya atau rakyat untuk membeli mobil tempatan, mempermudah syarat-syaratnya gitu kan. Boleh meminjam bank atau bank gitu, dipermudahlah syaratnya gitu kan, tidak tidak menyusahkan lah gitu ya kan guys ya. Ternyata di Malaysia bagi yang tidak ada gaji bulannya ya guys ya, kenapa mereka boleh mobil? Tergantunglah kalau penghasilan, kecuali seperti dia kerja sendiri atau kerja punya kebun, atau mereka ini meniaga jualan gitu kan, yang enggak ada gaji bulanan gitu ya kan. Orang yang punya kerja sendirilah dibilang seperti itu gitu kan. Kalau mereka membeli mobil atau rumah gitu di Malaysia ni ya, mereka ni harus punya save dalam bank dia gitu, simpanan lah dibilang seperti itu ya, menyimpan dalam banknya selama 6 bulan untuk mengajukan permohonan utang di bank. Itu harus cantik keluar masuk gitu kan, ada di banknya itu saldonya gitu, ada keluar masuk lah, aktif tu ada duit save di situ, ada duit simpanan di situ gitu kan. Kalau walaupun kita di Malaysia ni kita tidak ada gaji bulanan ya, untuk orang Malaysia ya, yang penting di dalamnya ada sedikit tabungan, ada saldonya keluar masuk gitu. Selama 6 bulan gitu sudah boleh memohon apa yang mau kita beli gitu kan, atau membeli rumah atau membeli mobil gitu ya kan ya. Tergantunglah kemampuan kita gitu kan. Kalau duit kita lebih, kita boleh membeli mobil yang lebih bagus atau sisinya lebih tinggi gitu ya kan guys ya.
Ya kalau mau mobil biasa-biasa saja seperti ya kalau mobil second atau mobil tempatan yang murah-murah gitu kan, lagi mudah sangat membeli bagi orang Malaysia gitu ya kan. Itu orang Malaysia berhutang dengan bank ya, bank yang menentukan orang Malaysia akan bayar bank setiap bulan gitu ya guys ya. Tapi tergantung berapa kita pinjam lah. Kalau kita pinjam beli mobilnya yang mahal ya bayar bulanan juga mahal gitu kan. Kalau depositnya kita bayar banyak ya bulanannya sedikit lah gitu ya kan guys ya. Jadi orang Malaysia kena dia berutang seperti itu, beli rumah berutang, beli mobil berutang, beli motor berutang gitu. Itu orang Malaysia berarti dia produktif dan aktif ya guys ya. Seperti dia harus bekerja keras gitu, nggak boleh duduk-duduk saja sebab dia ada utang gitu ya guys. Makanya kita lihat orang Malaysia sangat rajin-rajin ya guys. Nggak kira itu habis sekolah saja anak-anaknya ya, habis sekolah SPM atau SMA gitu ya kan guys. Mereka ini akan pusing otak kalau dia nggak mau melanjutkan sekolah ke universitas atau university. Mereka ini akan cari kerja gitu, walaupun di kampung-kampung. Maka di kampung-kampung di Malaysia nih ya guys ya, selalu disediakan pekerjaan untuk masyarakatnya gitu kan, seperti kilang-kilang, cleaning service gitu kan, macam-macam kerja, lowongan kerja gitu ya guys ya, yang boleh membuat masa depan untuk masyarakatnya gitu kan. Jadi mereka ini jadi rajin bekerja gitu, orang Malaysia jadi rajin bekerja sebab mereka ni ada komitmen membayar hutang setiap bulan ya guys ya. Jadi kita tidak heran lah melihat orang Malaysia ni sangat maju gitu ya kan. Ini menurut saya ya kan. Lalu saya perhatikan ya guys ya, saya tinggal di kampung-kampung pagi-pagi ya semua orang dah keluar dari rumah pagi-pagi ya. Kalau kita buka jualan pagi-pagi niaga ya kedai gitu kan, orang pasti akan ngeteh pagi-pagi minum dulu mau pergi kerja gitu ya kan guys ya. Apalagi saya melihat ya anak-anak di Malaysia nih ya kan, kalau tamat SPM bagian tidak melanjutkan ke universiti gitu, mencari rezeki kemana-mana gitu. Ada yang pergi Kuala Lumpur atau memohon kerja ini, memohon kerja itu gitu kan. Itu menurut saya gimana ya, tidak ada kata orang anak-anak Malaysia ni malas kerja, minta-minta ajalah sama mak atau abang apa, tidak guys. Yang saya salut di Malaysia ni ya, kalau walaupun mereka ni adik-beradik ada orang kaya, adik-beradiknya keluarganya senang gitu kan, orang Malaysia ni tidak suka meminta-minta kepada keluarganya gitu guys. Mereka ni selalu mandiri, mereka ni akan pergi cari kerja sendiri, simpan duit sendiri, beli rumah sendiri. Kalau mereka ni mau kahwin cari duit sendiri gitu orang Malaysia. Dia tidak suka meminta kepada kakaknya yang kaya atau abangnya yang senang gitu kan, suka menadah tangan, tidak guys. Orang Malaysia ni kalau mereka susah atau mereka gimana sekalipun, mereka dia akan minta pertolongan kepada kerajaannya. Kerajaannya sudah mempermudah rakyatnya yang susah gitu kan, seperti yang sakit gitu kan, ada salur-saluran untuk membantu mereka yang tidak mampu gitu ya guys. Walaupun ada kalau rakyatnya yang nggak mampu menyengolahkan anak gitu kan, ada NGO atau kerajaan-kerajaannya yang membantu gimana cara anaknya harus sekolah gitu ya kan guys. Itu di Malaysia guys. Maka kita melihat di Malaysia ni tidak ada anak yang putus sekolah gitu kan, wajib ke sekolah semua gitu kan. Itu pun saya salut juga ya guys ya di Malaysia ni. Kadang-kadang saya pun menung juga ya kan ya, namanya kita hidup ya mesti ada di atas ada di bawah gitu ya kan guys ya, namanya seperti roda atau tayar gitu ya kan. Tapi kita melihat di Malaysia ni cara cara keseharian orang Malaysia ni sangat lain gitu. Mereka ni sangat sibuk, busy gitu. Kita sangat susah berjumpa dengan orang-orang di Malaysia ni sebab mereka ni sibuk dengan bekerja, dengan komitmen yang seperti ada hutang di bank. Mereka ni harus bekerja gitu ya kan guys ya. Sebenarnya kan banyak orang yang tidak tahu tentang kehidupan orang Malaysia ya, di kampung-kampung lah spesialnya ya guys ya. Kalau menurut saya ya kan yang gimana ya cara ngomongnya, saya takut tersilap cakap juga gitu ya kan. Tapi kalau saya melihat ya secara mata kasar saya, orang Malaysia ni ya
kebiasaannya ya, kalau pagi-pagi pasti akan meminum air manis-manis gitu sebelum kerja atau sebelum apa gitu, teh manis atau teh tarik lah gitu kan. Itu sudah kebiasa pagi-pagi orang Malaysia pasti sudah makan gitu, sarapan gitu ya kan guys ya. Mereka, sebab kenapa mereka boleh seperti itu, sebab mereka ni ada duit gitu kan. Jadi kalau pagi pergi nak mau pergi kerja atau kerja gitu kan, mereka ni akan sarapan dulu kan, kalau sarapan pun pakai duit ya guys ya. Jadi mereka ni harus bekerja keras lah untuk hidup gitu, makan tengah hari atau dan makan malam gitu. Jadi kita orang Malaysia ni, budak-budak orang Malaysia lah, budak remaja ke, orang dah berkahwin ke gitu kan, menurut saya dia harus rajin lah pergi bekerja gitu kan. Jadi mereka, saya lihat ya, rata-rata orang Malaysia di kampung ni semua ada mobil, ada kereta, ada rumah gitu kan. Bagi mereka yang tidak boleh beli rumah gitu kan, kerajaannya sudah memberi pertolongan lah, gimana cara kamu boleh beli rumah, kamu sudah bekerja, ada gaji bulanan, akan dipermudah segala urusannya gitu oleh kerajaannya gitu. Ada aja bantuan dari kerajaan untuk masyarakat orang Malaysia ni ya guys ya. Orang Malaysia ni ya, apa ya, kalau saya katakan susah atau miskin, boleh dikatakan apa ya, perkataan itu tidak cocok ya, boleh dikatakan sederhana lah. Yang paling susah pun sederhana gitu, masih mempunyai layak untuk hidup, kemampuannya masih bagus lagi gitu, sudah dibilang miskin kalau di Malaysia ni ya kan guys ya. Apa ya, kalau kita lihat ya, di kampung-kampung ni ya, kita lihat orangnya biasa-biasa saja, kerja kebun atau gimana mak ayahnya, tapi anaknya semua sekolah universiti semua gitu kan kalau di Malaysia ni ya guys ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak yang masuk universiti pelajaran guruan tinggi gitu ya guys ya, bukan berarti dia anak orang kaya saja di Malaysia ni guys. Janji otaknya mampu, sijilnya atau nilai rapornya bagus gitu kan, dia sudah layak masuk universitas. Tidak semesti dia anak orang kaya, tidak semesti gaji mak bapaknya besar gitu kan baru boleh masuk universitas. Tidak ada janji, ada kemauan, otaknya pandai, cerdas gitu kan, kemana saja dia masuk universiti pun juga boleh gitu ya guys ya. Ada saja jalan-jalan yang diberikan oleh kerajaan dan bantuan seperti apa ya, bantuannya itu saya pun kurang pasti ya. Tapi yang saya lihat lah, siapa aja anak-anak yang pintar, walaupun dia anak orang susah sekalipun ya guys ya, dia berhak masuk ke universitas yang dia mau gitu. Apa ya dibilang ya, sedih juga sih kalau kita ingat masa-masa saya sekolah ya kan guys ya. Ada kemauan mau masuk universitas tapi mak kita tidak mampu, mak kita tak layak, dia kata tidak layak saya mengantar kamu ke universiti. Mak saya bilang seperti itu, untuk makan saja susah dia bilang gitu. Tapi ya itu mungkin saya gitu kan. Jadi kalau saya melihat sekarang realitinya sekarang di Malaysia saya tinggal sekarang, saya melihat anak-anak di Malaysia ni memang seperti itu gitu. Janji kamu ada kemauan, rajin, mampu, otak kamu boleh pergi jauh, nilai kamu bagus, kamu boleh memilih universitas mana yang kamu mau. Itu kemauan saja, mau atau tidak mau saja ya guys ya. Bukan sebab kamu tak ada duit, bukan anak orang kaya, kamu bukan anak somebody. Itu tidak di Malaysia ni guys. Itu ya, saya salut di Malaysia juga seperti itu ya, pasal orang punya mobil, pasal anak-anak orang susah, anak orang biasa saja masuk universitas yang lagi bagus-bagus gitu ya kan guys. Saya salut di situ di Malaysia ni ya guys. Saya susah nak mengungkapkan dengan kata-kata saya, sampai saya terharu kalau ada dengar anak-anak kampung ni masuk universitas ya guys ya. Hati saya ni sudah bergetar ya guys, sebab keinginan saya dulu tidak pernah kesampaian ya guys ya. Jadi saya melihat betul, saya ikut gembira gitu kan kalau melihat dengar anak-anak orang masuk universitas. Saya pun sangat berharap juga anak-anak saya sampai seperti itu
gitu kalau otaknya mampu gitu ya kan. Kita cuma boleh berharap gitu ya guys, takdir kita tidak tahu gitu. Oh ya guys, nanti saya terlalu banyak bercerita ya guys, nanti korang bosan. Nanti saya akan bercerita banyak lagi tentang pengalaman-pengalaman saya tinggal di kampung Malaysia ni ya guys. Kalian jangan lupa komen dan subscribe saya punya video, biar video saya ni tambah, YouTube saya tambah maju. Harap YouTube saya tidak disekat lagi ya kan guys ya. Okey ya guys ya, dah saya mau masak dulu ya. Saya sampai di sini dululah menceritakan pengalaman yang saya ada gitu kan. Bye. Assalamualaikum guys.